VOA This Morning. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar pendengar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk menemani Anda pagi ini, Kamis 18 April 2024, dengan beragam laporan yang akan mendekatkan Anda pada dunia tentunya. Seusai berita dunia nanti, kami mengajak Anda ke Ankara. Presiden Turki menuduh negara-negara Barat menerapkan standar ganda. Ia menyalahkan Israel atas meningkatnya krisis di Timur Tengah. Serangan Israel terhadap misi Iran di Damaskus yang melanggar hukum internasional dan konvensi Wina merupakan tindakan terakhir. Laporan dari Indonesia pagi ini, Presiden Joko Widodo menerima Tim Cook di Istana Negara. Ia berharap Apple akan membangun pabrik di Indonesia. Simak nanti respons CEO Apple tersebut. We talked about the president's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. Pagi ini kami juga akan mengajak Anda ke Brussels, Belgia. 3 negara anggota NATO mendukung inisiatif Jerman membantu pertahanan udara Ukraina untuk menghadapi Rusia. Saya Karlina Amkas. Kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia, disampaikan Taris Hizirman. Selamat pagi pendengar. Uni Emirat Arab pada hari Rabu mulai berbenah setelah dilanda badai topan terburuk dalam sejarah. Akibat badai itu, Bandara Internasional Dubai tergenang dan mengganggu perjalanan internasional melalui lapangan udara tersibuk di dunia itu. Kantor berita pemerintah Dubai menyebut hujan pada hari Selasa sebagai peristiwa cuaca bersejarah yang melampaui apapun yang didokumentasikan sejak dimulainya pengumpulan data tahun 1949. Menurut data meteorologi Bandara Internasional Dubai, curah hujan yang mulai turun pada hari Senin malam mencapai sekitar 20 mm dan mulai membasahi kawasan gurun dan jalan raya. Badai semakin kencang sekitar pukul 9 pagi waktu setempat pada hari Selasa dan terus berlanjut sepanjang hari, menurunkan lebih banyak curah hujan air sekaligus es ke kota yang mulai kewalahan itu. Hingga Selasa malam, lebih dari 142 mm curah hujan membasahi Dubai selama kurun waktu 24 jam. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan selama 1 tahun di Bandara Internasional Dubai mencapai sekitar 94,7 mm. Alhasil, genangan air menggenangi taxiway saat pesawat mendarat. Pada Selasa malam, otoritas bandara menghentikan ketibaan pesawat, sementara penumpang pesawat yang telah mendarat harus berjuang keras menerjang banjir di jalanan sekitarnya untuk mencapai terminal. Bandara Internasional Dubai pada Rabu pagi mengakui banjir itu hanya meninggalkan opsi terbatas bagi mereka dan menimbulkan dampak pada penerbangan karena kru pesawat tidak bisa mencapai lapangan terbang. Sementara sekolah di seluruh wilayah Uni Emirat Arab sebagian besar ditutup menjelang badai. Jika memungkinkan, pegawai pemerintah diizinkan untuk bekerja dari rumah. Banyak pekerja yang juga tetap tinggal di rumah meski sebagian tetap nekat meninggalkan rumah dan akhirnya justru terjebak banjir. Pihak berwenang mengirimkan truk-truk tangki ke jalanan untuk memompa air. Pakistan pada hari Rabu mengatakan bahwa pasukan keamanan perbatasannya telah menewaskan 7 teroris yang berusaha menyeberang dari Afghanistan sehari sebelumnya. Pihak militer Pakistan mengatakan penyusupan itu terjadi di Waziristan Utara, di dekat perbatasan Afghanistan. Para penyusup berhasil dikepung dan semuanya tewas setelah baku tembak. Sejumlah senjata, amunisi, dan bahan peledak berhasil disita. Klaim resmi ini belum dapat dipastikan. Pihak militer menyatakan bahwa Islamabad secara konsisten meminta pemerintah Taliban memastikan pengelolaan perbatasan yang efektif di sisi Afghanistan dan diharapkan memenuhi kewajiban mereka untuk mencegah tindak terorisme terhadap Pakistan. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas dugaan insiden tersebut. Namun, Pakistan menyalahkan Tahrik Taliban Pakistan atau TTP atas serangan lintas batas dari tempat perlindungannya di Afghanistan. Pihak berwenang Pakistan mengatakan aksi kekerasan di Pakistan ini meningkat sejak Taliban merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021 yang menewaskan ratusan warga termasuk pasukan keamanan. Pesawat-pesawat tempur Pakistan bulan lalu menyerang tempat persembunyian TTP di Afghanistan. Hal itu lantas meningkatkan ketegangan militer antar kedua negara. Amerika Serikat dan PBB telah menetapkan TTP sebagai organisasi teroris global. Taliban mengatakan mereka tidak membiarkan siapapun mengancam negara-negara tetangganya dan menegaskan tidak ada militan asing termasuk TTP yang berbasis di Afghanistan. Menyambut Hari Tahun Baru Myanmar yang jatuh pada hari Rabu, lebih dari 3.300 narapidana di berbagai penjuru negara itu dibebaskan, menurut Amnesty Dewan Militer.
Di antara sekitar 3.000 narapidana itu terdapat 36 warga negara asing dan 13 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Selain itu, pemerintah militer Myanmar mengatakan bahwa mantan pemimpin Aung San Suu Kyi telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah sebagai tindakan terkait kesehatan karena terjadinya gelombang panas. Aung San Suu Kyi dan Win Myint, mantan presiden pada pemerintahannya yang digulingkan, termasuk di antara narapidana lanjut usia dan lemah yang dipindahkan keluar penjara karena panas yang menyengat, kata juru bicara militer yang berbicara kepada media asing hari Selasa. Suu Kyi sedang menjalani hukuman penjara 27 tahun di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, atas berbagai tuduhan kriminal yang menurut para pendukung dan kelompok HAM dibuat-buat karena alasan politik. Win Myint sedang menjalani hukuman penjara 8 tahun di Taungo di wilayah Bago, Myanmar. Raksasa teknologi Microsoft pada hari Rabu mengatakan bahwa kampanye online Rusia yang mempengaruhi pemilu Presiden Amerika Serikat tahun ini mulai meningkat dalam 45 tahun terakhir. Tetapi menurut mereka, kecepatannya lebih lambat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Menurut laporan tim peneliti Microsoft, sejumlah akun yang terkait dengan Rusia telah menyebarkan konten-konten memecah belah yang ditujukan kepada para pembaca Amerika, termasuk mengkritik dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia. Kedutaan besar Rusia di Washington tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar, tetapi Kremlin mengatakan pada bulan lalu bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam pemilu Amerika yang akan berlangsung bulan November mendatang. Kremlin juga menepis tuduhan Amerika bahwa Rusia mengatur kampanye untuk mempengaruhi pemilu presiden tahun 2016 dan 2020. Meski aktivitas Rusia yang diamati Microsoft tidak seintens pada pemilu sebelumnya, para peneliti menyebut aktivitas itu bisa saja meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Kampanye Rusia secara online yang paling produktif disebut terkait dengan administrasi kepresidenan Rusia. Kampanye lainnya memposting disinformasi secara online dalam berbagai bahasa, dengan postingan yang biasanya dimulai dengan seorang yang terlihat seperti whistleblower dan kemudian diunggah beberapa waktu setelahnya. Dan demikian pendengar berita dunia kali ini, saya Taris Sirjiman melaporkan dari Washington DC. VOA This Morning dari Berita Dunia, kita ke laporan wartawan dari Ankara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh negara-negara barat menerapkan standar ganda karena dinilainya telah berbicara keras tentang Iran atas serangan akhir pekan lalu terhadap Israel, namun tidak mengutuk Israel yang sebelumnya menarget kedutaan Iran di Damaskus, ibu kota Suriah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam negara-negara barat yang dituduhnya telah menerapkan standar ganda terkait konflik Iran-Israel dalam pidato yang disiarkan televisi setelah rapat kabinet. Pada hari Selasa, dia juga mengatakan pemerintah Turki akan melanjutkan upaya diplomatiknya untuk meredakan ketegangan di kawasan itu. Serangan Israel terhadap misi Iran di Damaskus yang melanggar hukum internasional dan konvensi Wina merupakan tindakan terakhir. Selain beberapa negara, tidak ada yang bereaksi terhadap sikap agresif Israel yang menginjak-injak praktik internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mendesak pengendalian diri dan deeskalasi di Timur Tengah ketika kelompok 7 Menteri Luar Negeri bertemu di Pulau Resor Italia, Capri. Di bawah presidensi bergilir Italia, para pemimpin G7 memperkirakan akan mengeluarkan seruan terpadu kepada Israel agar menahan diri setelah serangan akhir pekan oleh Iran yang melibatkan ratusan drone, rudal balistik, dan rudal jelajah yang ditembakkan ke arah negara Yahudi itu. Tajani mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa negaranya mendukung solusi dua negara, namun prioritasnya saat ini adalah mendukung gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Menteri Luar Negeri Italia itu mengatakan, We are friends of Israel. We are against the attack. Kami adalah teman-teman Israel. Kami menentang serangan terhadap Israel. Reaksi pertahanan sangat baik. Ini adalah kemenangan bagi Israel. Sekarang kami perlu bekerja keras untuk meredakan ketegangan. Dalam pertemuan G7 di bawah kepemimpinan Italia 3 hari yang lalu, G7 pada saat itu mengatakan, negara-negara anggota memutuskan untuk mengirimkan pesan yang jelas. Kami mengutuk Iran, tapi pesannya sekarang lebih baik berhenti. Para pemimpin dunia telah mendesak Israel untuk tidak membalas setelah Iran melancarkan misi balas dendam yang mendorong Timur Tengah semakin dekat ke ambang perang di kawasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu mengatakan dia menghargai dukungan internasional dalam membela Israel dari serangan Iran minggu ini, namun menyatakan bahwa negaranya akan membuat keputusannya sendiri. Saya berterima kasih kepada teman-teman atas dukungannya dalam membela Israel, dan saya katakan dukungan dalam perkataan dan perbuatan. Mereka juga memberikan berbagai saran dan nasihat.
Saya menghargai semuanya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa kami akan membuat keputusan sendiri dan negara Israel akan melakukan semua yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Israel dengan bantuan dari Amerika Serikat, Inggris, negara tetangga Yordania, dan negara-negara lain berhasil mencegat hampir semua rudal dan drone tersebut. VOA This Morning kita beralih ke Brussels, Belgia untuk laporan kedua. 3 negara anggota NATO, Belanda, Denmark, dan Ceko mendukung inisiatif pertahanan udara Jerman untuk membela Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria menyebut Ukraina bukan negara berdaulat lagi dan hanyalah protektorat Barat. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Rabu menyampaikan bahwa Belanda, Denmark, dan Republik Ceko akan mempertimbangkan apa yang dapat mereka lakukan dalam upaya mendukung inisiatif pertahanan udara Jerman untuk Ukraina. Jerman adalah penyumbang bantuan militer terbesar kedua ke Ukraina setelah Amerika. Rutte mengatakan, Great respect for the commitment shown by Germany, which announced Saya sangat menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh Jerman yang pada akhir pekan lalu mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan sistem Patriot tambahan. Dan kami akan mempertimbangkan, kami bertiga, dengan cara apa kami dapat mendukung inisiatif Jerman ini. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyarankan agar negara-negara Eropa mempertimbangkan untuk mengirimkan beberapa sistem pertahanan udara mereka ke Ukraina. Are we not better off sending a few of our own Bukankah lebih baik jika kita mengirim beberapa sistem pertahanan udara kita sendiri ke Ukraina pada saat mereka, bukan kita, berjuang setiap hari untuk melawan serangan Rusia yang bertubi-tubi? Seperti yang kita ketahui, kita memiliki sistem pertahanan udara di Eropa, beberapa di antaranya perlu dikirim ke Ukraina. Dan saya pikir jawaban untuk pertanyaan ini tentu saja adalah ya. Pada kesempatan yang sama, Stoltenberg mengatakan bahwa para menteri pertahanan negara-negara anggota NATO akan berfokus pada pembahasan mengenai pertahanan udara dan peningkatan pasokan senjata ke Ukraina yang rencananya digelar minggu ini. President Zelensky has asked for a meeting on the NATO-Ukraine Council. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta diadakannya pertemuan Dewan NATO Ukraina. Kami akan mengadakan pertemuan pada hari Jumat, yaitu dengan Presiden Zelensky, dan kemudian dengan para Menteri Pertahanan NATO, demi membahas kebutuhan mendesak untuk meningkatkan dukungan pada Ukraina. Sementara itu, Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria yang populis, pada Rabu menyebut Ukraina bukan negara berdaulat lagi. Pemimpin Hungaria yang telah menjabat sejak 2010 itu juga menggarisbawahi gagalnya sanksi-sanksi Uni Eropa untuk menghentikan perang di Ukraina. Orban mengatakan, So therefore invasion of Putin Ukraine is totally against the values of international relations. Invasi Putin ke Ukraina benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai hubungan internasional dan semua prinsip yang kita hormati, jadi tidak perlu dipertanyakan. Namun, kepentingan Hungaria adalah sesuatu yang semestinya antara Rusia dan Hungaria. Ini prioritasnya. Kami mendukung Ukraina untuk bertahan. Ini dipertanyakan karena Ukraina bukanlah negara yang berdaulat. Ia menambahkan bahwa Ukraina hanyalah protektorat Barat, alias negara yang berada di bawah kontrol negara lain, dan bahwa Ukraina akan hancur tanpa uang dan senjata dari Uni Eropa dan Amerika. Bani Rahayu, VOA Washington. VOA This Morning, kita ke Jakarta. Presiden Joko Widodo menerima Chief Executive Officer atau CEO Apple, Tim Cook, di Istana Negara Rabu. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan keinginannya agar Apple bisa mendirikan pabrik di tanah air. Cook berada di Indonesia untuk pembukaan Akademi Pengembangan Apple. Tim Cook mengatakan keinginan Presiden Jokowi itu akan dipertimbangkan oleh perusahaannya. We talked about the president's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. Dalam kesempatan ini, Cook juga menyatakan bahwa ia sangat senang berada di Indonesia dan menekankan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi Apple. Hal tersebut ditandai dengan pembukaan Akademi Pengembangan atau Apple Developer Academy
di 4 kota di Indonesia, yakni Surabaya, Batam, Tangerang, dan yang terbaru adalah di Bali dengan total nilai investasi 1,6 triliun rupiah. Dalam kesempatan ini, Cook mengatakan mengapa perusahaannya memutuskan untuk berinvestasi di tanah air. Ia memiliki keyakinan akan masa depan investasi yang cerah di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi Apple. Pasalnya, kata Agus, 85% handphone impor yang masuk ke Indonesia merupakan produk Apple. Tahun lalu itu Indonesia memproduksi hampir 50 juta unit HP. 2,8 juta unit impor. Dari 2,8 juta impor tersebut, 85% adalah produk-produk. Angkanya sekitar 2 miliar dolar Amerika. Oleh sebab itu, tadi kami sampaikan bahwa Indonesia merupakan satu market yang sangat baik untuk Apple. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan, memberikan pesan bahwa berdasarkan data tersebut, maka diharapkan Apple bisa memperluas, expand dari establishment-nya yang ada di Indonesia. Salah satu pembicaraan terkait perluasan investasi Apple di Indonesia adalah pembangunan pabrik Apple. Indonesia dan Apple kelak akan mendiskusikan apakah nantinya Apple akan membangun pabrik di Indonesia atau Apple akan menggunakan berbagai komponen yang saat ini sudah bisa diproduksi di Indonesia. Pengamat ekonomi Indef, Berli Martawardaya mengatakan Apple bisa saja membuka pabriknya di Indonesia dalam jangka menengah atau panjang, asalkan pemerintah bisa memperbaiki ESG-nya, yakni standar yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial dari suatu organisasi. Kedua katanya yang harus diperbaiki adalah dari sisi governance, yakni kemudahan dan kepastian ekspor dan impor. Kebijakan pemerintah yang cenderung berubah-ubah seringkali membuat investor ragu untuk berinvestasi di tanah air. Jadi nggak cukup hanya tawarin insentif pajak bagi mereka itu ya yang sudah big profitable company, lebih penting ESG ya profile mereka gitu. Jadi itu yang kadang-kadang ya mungkin di pemerintah kita perlu ditingkatkan bobot di ESG. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.